Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Sri Suryani dan juga rekan saya, kelompok 9, Resti Anggreni dan juga Siti Nurlaila Azizah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul manajemen berdasarkan aktivitas atau Activity Based Management, atau disebut juga ABM. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai konsep ABM serta bagaimana penerapannya dalam perusahaan. Kenapa materi ini sangat penting? Karena dalam dunia bisnis, keberhasilan perusahaan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga bagaimana setiap aktivitas di dalamnya dikelola secara efisien. Dan jika aktivitasnya tidak efisien, maka biaya akan membengkak dan keuntungan bisa menurun. Next, untuk pengertian ABM, yaitu Activity Based Management, adalah pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. Artinya, perusahaan tidak hanya melihat hasil akhir seperti laba, tetapi juga memperhatikan proses yang menghasilkan laba tersebut. Dan dengan ABM, setiap aktivitas dianalisis apakah memberikan nilai atau tidak. Dan tujuan utamanya adalah meningkatkan nilai bagi pelanggan, misalnya dengan kualitas yang baik atau proses yang lebih cepat, sekaligus meningkatkan laba perusahaan. Dan ABM juga menggunakan data dari Activity Based Costing atau ABC sehingga perhitungan biaya lebih akurat dan tidak hanya berdasarkan perkiraan, tetapi berdasarkan aktivitas yang benar-benar terjadi. Next, untuk dimensi IBM akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Resti. Baik. Kemudian IBM terdapat dua dimensi utama yaitu dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi biaya berfokus pada informasi biaya yang berkaitan dengan produk maupun pelanggan. Dengan dimensi ini, perusahaan dapat mengetahui secara detail biaya yang dikeluarkan untuk setiap aktivitas. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan biaya, sehingga harga produk bisa lebih tepat. Sedangkan dimensi proses berfokus pada bagaimana aktivitas dilakukan dalam perusahaan. Di sini, perusahaan akan menilai apakah aktivitas tersebut efisien, berlebihan, atau bahkan tidak diperlukan. Tujuan akhirnya adalah mengurangi biaya dengan cara memperbaiki atau menghilangkan aktivitas yang tidak efisien. Kemudian, tujuan penerapan EBM dalam perusahaan sangat penting untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Pertama, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan karena informasi biaya yang dihasilkan lebih akurat dan detail. Kedua, memberikan informasi biaya yang lebih jelas sehingga manajemen bisa mengetahui aktivitas mana yang menghabiskan biaya besar. Ketiga, mengurangi biaya yang tidak perlu sehingga perusahaan bisa lebih hemat dan efisien. Keempat, mendukung perbaikan berkelanjutan, artinya perusahaan harus terus melakukan evaluasi dalam peningkatan. Dan yang terakhir, meningkatkan profitabilitas perusahaan karena biaya lebih terkendali dan aktivitas lebih efektif. Jadi, EBM tidak hanya fokus pada pencatatan biaya, tetapi juga pada peningkatan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Kemudian, penyebab kegagalan EBM bisa terjadi dan akan disampaikan oleh Lia. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada penyebab kegagalan IBM. Walaupun IBM memiliki banyak manfaat, dalam praktiknya penerapan sistem ini tidak selalu berjalan dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya dukungan dari manajemen. Jika pimpinan tidak serius mendukung, maka implementasi IBM akan sulit diterapkan. Selain itu, adanya penolakan terhadap perubahan juga menjadi kendala karena karyawan biasanya sudah nyaman dengan sistem lama. Kemudian, kurangnya keahlian dalam menggunakan sistem baru juga dapat menghambat karena ABM membutuhkan pemahaman yang cukup. Dan yang terakhir, kegagalan integrasi sistem.
yaitu ketika ABM tidak bisa disesuaikan dengan sistem yang sudah ada di perusahaan. Jadi, keberhasilan ABM sangat bergantung pada kesiapan organisasi secara keseluruhan. Baik, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat akuntansi pertanggungjawaban. IBM juga berkaitan erat dengan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu sistem yang mengatur tanggung jawab setiap bagian dalam perusahaan. Terdapat 4 elemen utama dalam konsep ini. Yang pertama yaitu pemberian tanggung jawab yang jelas kepada setiap bagian. Yang kedua, penetapan ukuran kinerja agar kinerja bisa dinilai secara objektif. Ini yang ketiga, evaluasi kinerja untuk melihat apakah target tercapai atau tidak. Dan yang terakhir atau yang keempat, pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang baik. Tujuannya adalah agar setiap individu bekerja lebih bertanggung jawab dan selaras dengan tujuan perusahaan. Baik, untuk selanjutnya yaitu terdapat proses value analysis akan disampaikan oleh Sri. Oke, selanjutnya yaitu proses value analysis atau PVA. Selanjutnya kita akan menjelaskan yang pertama, PVA digunakan untuk mengidentifikasi seluruh aktivitas yang ada dalam perusahaan. Selain itu, PVA membantu mengetahui penyebab timbulnya biaya sehingga perusahaan bisa memahami kenapa biaya tersebut itu muncul. Dan PVA juga digunakan untuk mengukur kinerja setiap aktivitas, apakah sudah efisien atau belum. Dengan adanya PVA, perusahaan dapat mengevaluasi aktivitas mana yang perlu dipertahankan, diperbaiki, atau bahkan dihilangkan karena tidak memberikan manfaat. Baik, selanjutnya aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas yang benar-benar memberikan manfaat bagi perusahaan dan diperlukan dalam proses bisnis. Artinya, aktivitas ini berkontribusi langsung dalam menghasilkan produk atau jasa yang bernilai bagi pelanggan. Contohnya adalah proses produksi utama, karena tanpa proses tersebut produk tidak akan jadi. Aktivitas seperti ini harus dipertahankan bahkan ditingkatkan kualitas dan efisiensinya agar hasilnya semakin optimal. Baik, untuk selanjutnya di sini terdapat aktivitas tidak bernilai tambah. Sebaliknya, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas yang tidak memberikan manfaat, tetapi justru menambah biaya. Contohnya adalah pengerjaan ulang produk karena kesalahan atau cacat produksi. Aktivitas ini sebenarnya bisa dihindari, sehingga jika terus terjadi akan menyebabkan pemborosan. Oleh karena itu, aktivitas seperti ini harus dikurangi atau dihilangkan agar perusahaan bisa lebih efisien. Jadi, inti dari ABM adalah memaksimalkan aktivitas yang bernilai tambah dan meminimalkan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya, sebagai penutup, yaitu dapat disimpulkan bahwa activity-based management merupakan pendekatan manajemen yang berfokus pada aktivitas untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan, dengan memahami aktivitas mana yang memberikan nilai dan yang mana yang tidak. Perusahaan dapat mengelola biaya dengan lebih baik dan juga mengambil keputusan yang lebih tepat. Harapannya, perusahaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan juga mampu bersaing. Demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.